Thank you teman-teman. Ya, thank you teman-teman semuanya. Semangat pagi. Kurang keras, semangat pagi. Luar biasa. Selamat datang di Monday Inspiration. Hari ini spesial edisi untuk GA Mitra Makmur Mandiri, kita menghadirkan seseorang yang sangat luar biasa. Tapi sebelumnya teman-teman, apakah sudah ready semuanya untuk Monday Inspiration hari ini? Ya, cuma satu orang yang jawab. Ibu Suliani senyum-senyum ya. Gak apa-apa teman-teman, kita buka masker tapi tetap jaga jarak ya teman-teman. Dan juga saya ingatkan kembali saat acara nanti diharapkan untuk tidak memakai handphone ya, karena kita akan fokus. Tapi sebelumnya saya minta maaf mewakili GA Mitra Makmur Mandiri bahwa proyektor kita sedang bermasalah, belum bisa tersorot ya kecantikan dari narasumber kita hari ini. Ya, oke. Nah, hari ini kita mendatangkan seorang tamu spesial teman-teman ya, OC Chairman kita. Ya, Bapak Chandra, silakan. Ya. Oke, banyak ya teman-teman. Oke, silakan Ibu. Ya. Oke, saling menyapa ya. Ya. Oke. Teman-teman, beliau adalah seorang Presiden Agency Manager dari GA Power of Us ya, atau biasa kita panggil GAPO teman-teman, dan juga merupakan orang yang berhasil mencapai PwC 7 kali berturut-turut. Sebelumnya ada yang tahu siapa namanya? Tidak ada yang tahu ya? Percuma flyer sudah dikirim. Oke. Dan menjadi MDRT member teman-teman ya. Satu orang yang sangat berprestasi. Oke. Saya tidak ngerti ini tepuk tangan apa, sebelumnya tidak ada yang kenal. Oke, tanpa berlama-lama, kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah untuk Ibu Trivena Noi. Halo semuanya, yang pertama-tama mungkin saya mau bilang makasih ya untuk para GA owner, leader, sama semua leader-leader di sini yang udah undang saya buat sharing di sini. Di sini sih saya mau sharing-sharing pengalaman saya ya, enggak bersifat untuk menggurui, hanya untuk sharing, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman gitu. Di sini juga saya udah siapin banyak bahan, ya dalam artian boleh setuju, boleh enggak juga gitu ya. Jadi yang mungkin pertama mau sharing, saya backgroundnya adalah seorang banker ya. Dulu saya kerja di bank dan saya sangat bangga jadi banker dulunya. Sangat-sangat bangga ya. Sebelumnya karena saya berpikir oh bisa jadi banker itu keren banget, kerja kantoran ya, pakai baju rapi gitu. Saya sharing karena kebetulan Sunday Punch-nya nggak bisa diputer gitu. Nah jadi sampai satu hari leader saya bilang sama saya kayak gini, dan itu sangat buat saya terbangun, benar-benar terbangun. Kata leader saya kayak gini, waktu itu kira-kira penghasilan saya sekitar 4-5 juta di bank dengan usia 22 tahun. Dan saya merasa udah sangat hebat waktu itu. Nah sampai leader saya bilang kayak gini, nggak usah sombong, income kamu 1 tahun itu income kita 1 bulan di sini. Dan saya merasa jatuh dari ketinggian ya, karena menyentuh harga diri saya gitu. Dan itulah pertama kalinya saya maju jalan di bisnis ini. Dan itu ceritanya menurut saya semua itu jodoh ya. Saya mau sharing sih ke teman-teman, kita semua itu bisa ketemu karena jodoh. Saya bisa di insurance enggak gitu, singkat ceritanya. Setidaknya gini, satu hari saya coba untuk prospek satu nasabah saya di bank. Dan dia bilang sama saya satu hal, dia hanya mau masuk 25 juta per tahun. Tapi, dan dia adalah nasabah saya yang pertama. Tapi syaratnya saya harus resign dari tempat saya bekerja. Dan itu max ceiling yang saya mau jual. Kebayang nggak teman-teman cuma 25 juta disuruh resign? Saya mikir habis itu saya mau dapat uang dari mana lagi?
kalau habis itu saya nggak closing lagi. Tapi dia bilang gini, sorry, saya nggak mau beli dari seorang agent paruh waktu. Karena kalau saya sakit, nanti kamu gimana urusin saya? Nah itu sebuah tantangan ya. Dan saya, namanya orang mau closing pertama kali pasti seneng banget ya. Mungkin teman-teman juga ya, Bapak Ibu juga ya. Nah jadi saking senangnya, saya minta waktu 2 minggu untuk mikir. Dan dengan gilanya, saya resign teman-teman hanya untuk closing 25 juta, di mana itu hanya income saya 1 bulan. Ya, dalam artian habis itu saya nggak tahu mau hidup gimana. Saya belum punya income di insurance sama sekali. Tapi saya minta waktu 2 minggu, saya konsultasi sama leader, dan saya ambil tantangan ini karena leader waktu itu bilang, mumpung belum ada tanggungan. Kalau udah ada tanggungan susah maju takutnya gitu. Nah akhirnya saya terima tantangannya si nasabah itu, saya resign dan berkat the power of kepepet bisa sampai hari ini. Waktu itu saya tahun pertama, padahal saya sama sekali nggak tahu ya tentang dunia insurance ya. Saya juga tahun pertama kejar productive agent dan itu capai. Terus tahun itu dapat Star Club sama di tahun itu juga setidaknya top producer of the year di GA kami, GA Power of Us. Kira-kira itulah ya sharing pertama kali saya masuk ke dunia insurance. Nah, yang pertama saya mau sharing sama teman-teman adalah, mungkin teman-teman Bapak Ibu, adalah jangan pernah lupakan leader yang udah bawa kita ke bisnis ini. Karena peran leader itu sangat luar biasa. Mungkin hari ini kita udah ini ya mahir ya, tapi kalau kita ingat lagi waktu belum mahir, siapa yang bantuin kita sampai akhirnya kita semahir ini. Jadi jangan lupakan leader gitu. Karena ya kalau misalnya di kehidupan aku ngelihat orang kalau misalnya baik budi ya atau hokuan ya, rezekinya nggak susah. Itu sederhananya loh yang aku mau sharing. Nah sebenarnya mau sharing konsep, cuman teman-teman maksudnya mau ini sih kira-kira gimana ya, soalnya malu. Di sini banyak mentor saya, ada Pak Heri, ada Coach Chang ya kan. Jadi sebenarnya saya ada siapin beberapa bahan untuk konsep ya. Dalam artian semua orang kan spesial ya. Jadi saya mau sharingin bagian saya dengan gaya saya sendiri ya. Yang pertama saya mau bilang closing itu adalah sebuah akibat. Akibat dari kita prospek. Tapi gimana membuat yang namanya sebab ya. Tadi kan ada akibat, gimana ada sebab. Sebab perlu ada yang namanya kesan. Pernah, kalau teman-teman yang mungkin lahir di zaman saya, pernah iklan yang ini enggak? Kesan pertama begitu menggoda. Itu benar banget teman-teman. Jadi kita mungkin, saya mau sharing adalah tentang kesan. Sebenarnya yang penting dari kita di sini adalah kesan nasabah terhadap kita. Mau jalanin bisnis ini kesan paling penting. Dalam artian kadang kita prospek enggak closing. Tapi enggak closing itu bukanlah akhir dari semuanya. Tapi gara-gara kesan bisa membuat akhir dari segalanya. Itu, jadi kesan sangat penting. Dalam artian ada ini sih, ada kata kuncinya sih yang biasa saya sharing. Ini boleh dipakai ya. Nah, kalau yang dikesan, yang saya mungkin mau sharing itu adalah kata raih. Biar gampang diingat. Ini tentang kesan. Yang pertama adalah raih itu adalah rasa. Di sini ada rasa. Rasa itu kita kalau mau closing, kita perlu tahu gimana sih rasanya jadi nasabah. Kita harus tahu rasa dia dulu, baru kita bisa closingin dia. Kalau kita nggak tahu rasanya jadi dia, kita nggak bisa closingin dia. Jadi harus pakai perasa ya. Nah, dan yang paling penting perlakukan orang seperti kita mau diperlakukan. Itu paling penting.
Karena kadang ya saya prospek ya, ada kadang-kadang nggak langsung closing, bahkan saya pernah ada yang 5 tahun kemudian baru closing juga ada. Padahal bukannya saya 5 tahun kemudian baru ketemu dia, enggak. Saya sering kok ketemu dia, tapi memang kejadiannya harus tunggu sampai 5 tahun kemudian baru closing. Walaupun kayak gitu ya saya tetap seneng-seneng aja ketemu orangnya, maksudnya tinggalkan sebuah rasa gitu. Nah, yang ini adalah amati. Tadi kan rasa gimana rasanya jadi mereka. Amati itu sebenarnya kayak ngelihat gimana sih mereka, keadaan mereka. Kadang kan kita kan nggak mau tahu, yang kita mikirin cuman mau closing aja. Kita nggak mikirin gimana sih rasanya orang. Kadang kita datang sampai, contoh ya mungkin kita ke toko orang lagi sibuk-sibuk, orang lagi sibuk banyak kerjaan, kita terus maksa mau ngomong. Gimana orang mau denger? Orang keadaannya aja nggak sesuai gitu. Jadi dalam artian kita lihat dulu keadaannya sesuai nggak, amati gitu. Terus ikuti dengan tindakan. Ikutinya maksudnya gimana? Saya asal prospek itu nasabah nggak takut sama saya. Jadi walaupun perlu follow up banyak kali, mereka nggak akan menghilang dan susah dihubungi. Ikuti dengan tindakan adalah dalam artian kayak gini. Saya selalu kasih garansi, kamu nggak akan dipaksa beli kok. Dan garansi itu sangat berguna teman-teman. Mungkin rekan-rekan di sini juga bisa coba. Hanya bilang, yuk ketemuan yuk. Tenang, kamu nggak akan dipaksa beli, kecuali kamu sendiri yang memutuskan untuk beli, itu garansi saya buat kamu. Sehingga nggak akan susah buat janji temu. Jadi sampai hari ini nggak merasa kesulitan untuk janji temu, karena saya udah kasih garansi, kan enak ya. Dan yang terakhir adalah hadirkan. Hadirkan itu adalah hadirkan kesan positif. Dalam artian, kadang kita ketemu orang dengan berbagai gaya, kadang ada yang nyebelin, ada yang aneh gauthu ya kan, suka menunda orang dan sebagainya. Tapi waktu kita udah mau pulang, kita tetap hadirkan sebuah kesan positif dalam artian gini ya, kalau saya pergi prospek, saya selalu ucapkan terima kasih, baik dia closing atau tidak. Saya bilang terima kasih untuk waktunya. Kalau nggak closing ya terima kasih waktu gitu. Kalau misalnya dia closing ya terima kasih atas kesempatannya. Udah pilih saya jadi financial planner Anda gitu. Jadi kata raih ini bagi saya sangat powerful gitu. Nah, terus mungkin kalau kita ada yang suka komplain sama leader, komplainnya kayak gini. Pani nih produk aneh kucur ini, bu itu, pokoknya komplain. Nanti udah dikeluarkan yang ini, minta yang ini, pokoknya kerjaannya komplain aja. Saya mau bilang sama rekan-rekan di sini, saya bukan tipe komplainer soal produk. Karena produk itu hanya sebagai apa ya? Kalau kita bilang yang tepat, yang spesial di sini, kenapa harus beli Panin adalah karena Panin ada saya, bukan karena produk Paninnya, gitu. Jadi kalau gitu kita nggak perlu bahas tentang produknya ya, karena yang spesialnya di sini kan saya, bukan produknya. Dalam artian apa? Sebenarnya kita ketika kita jual sesuatu, orang beli sama kita, yang pertama orang beli itu adalah orangnya, siapa yang jual. Jadi kalau gitu produk nggak penting. Dan saya sering kok ketemu di lapangan orang milih beli sama kita meskipun produknya nggak lebih bagus. Dan pasti Kocang punya nasabah juga gitu, karena saya sering sharing sama Kocang jadi tahu. Ya, jadi sebenarnya kalau gitu nggak perlu ributin soal produk. Produk nggak gitu, ini kan bukan hal utama yang kita perlu bicarakan. Yang terpenting siapa dulu yang jual produk ini. Dan kenapa harus beli di Panin? Karena ada saya. Oke. Nah, terus mungkin teman-teman yang kalau misalnya pas waktu curhat sama leader, saya nggak ada closingan, aneh kuliah loh wabo closing. Ya,
Saya bukan seorang yang terus kejar productive agent, tapi itu bukan berarti saya kadang prospek, kadang enggak. Saya tetap prospek, cuman saya enggak kejar productive agent, dan saya setiap bulan tetap ada case. Jadi kalau misalnya teman-teman yang kayak misalnya rekan-rekan yang bilang sama leader awak aneh kubo case ya lo, leader suka ketawa. Kenapa? Karena sebenarnya aktivitasnya pasti kurang. Cuman leader kan nggak mungkin, kadang-kadang leader kita sendiri nggak bisa ngomong, nggak bisa langsung kasih tahu kita. Kadang dia mau bilang, lu tebo aktivitas, tapi kan dia takut nyakitin hati teman-teman. Padahal sebenarnya ketika ketawa udah tahu leadernya kenapa nggak closing. Itu karena aktivitasnya kurang. Terus hal yang juga ini adalah gini, selama aku 7 tahun di sini, aku tiap tahun tetap kejar PwC Gold Trip dan cuman 1 tahun enggak goldnya. Jadi itu yang setiap tahun itu kenapa bisa tetap seperti itu, bukan karena saya hebat, tapi saya selalu ganti, kalau kita misalnya kayak teman-teman mungkin rekan-rekan yang ada main game, itu artinya upgrade dia punya pedang ya kan. Nah di sini skill itu pedangnya kita yang harus di-upgrade terus, dan saya bisa bertahan sampai hari ini juga karena rajin upgrade. Dan saya juga selalu mengosongkan saya punya gelas untuk dikasih tahu ya, nggak peduli siapapun yang kasih tahu. Kalau mungkin kadang kita ngerasa nggak mau lah, dia kan ini, masa dia ajarin saya nggak pernah merasa seperti itu. Bahkan saya nggak pernah miss yang namanya M3 di kantor kita, karena bagi saya semua orang yang sharing di kantor kita itu orang yang spesial dan pasti ada yang saya mau pelajarin. Jadi saya datang M3 bukan karena kewajiban, disuruh datang, bukan. Tapi karena saya merasa pasti ada sesuatu yang bisa saya dapetin hari ini kalau saya datang ke M3. Itu artinya, itu yang buat saya nggak pernah skip. Itu sih. Dan kalau kita terus upgrade skill kita, mudah-mudahan kita bisa terus bertahan di sini. Karena waktu zaman saya pertama kali join di sini ya, itu masih belum gitu banyak agentnya. Lebih gampang closingnya. Tapi makin hari kan agent makin banyak. Artinya kalau kita nggak ada spesialnya, orang bakal tanya, kenapa saya harus beli sama kamu? Apa spesialnya kamu? Kan gitu. Itu makanya kita harus terus upgrade skill. Dan upgrade skillnya dalam artian kita bisa belajar dari semua orang yang kita temuin. Contoh ya teman-teman, mungkin kadang-kadang bosen lah saya dengar apa yang leader saya bilang, karena itu-itu aja menurut kita. Padahal mungkin leader kita itu adalah figur yang sangat sangat dipuja orang ya. Seperti saya juga sangat memuja leader-leader di sini. Karena itu kayak legend-legend ada di sini. Jadi teman-teman harusnya bangga sama leader-leader kita dan harus banyak tanya. Karena kami aja sampai harus buat janji untuk ketemu sama leader-leader di sini. Bayangin kenapa kita pengen ketemu, karena spesial, bener-bener kayak apa ya, konsistensinya, semuanya keren-keren prestasinya, gitu. Saya kemarin ada sharing konsep di Gapo, dan konsep ini sederhana mungkin membantu sih untuk closing. Jadi ada teman saya yang saya bilang sama dia gini, kalau nasabah yang suka nunda-nunda, kamu bilang aja sama dia hal sederhana, gak usah ngomong panjang-panjang, bilang aja, kita berkejar-kejaran dengan resiko kehidupan. Pilihannya adalah antara kita duluan terproteksi atau resiko kehidupan duluan datang. Dan ini salah satu kata yang sederhana yang dicoba dan kita udah closing banyak case dari kata sederhana ini. Nah kadang-kadang kan orang nggak kena maksudnya kita mengerti sesuatu tapi belum tentu orang yang kita transfer ilmunya dia ngerti gitu. Jadi ya banyak sih konsep yang mau di-sharing. Dan saya suka gambar orangnya. Boleh ya sharing konsep. Walaupun di sini teman-teman rekan-rekan udah tahu di sini leadernya semua pada mahir konsep. Saya
jarang sekali ambil yang namanya proposal. Karena menurut saya proposal itu kalau nasabahnya udah setuju, proposal ya gampang aja. Tapi saya selalu persiapkan proposal udah di awal sebelum saya pergi ketemu orang. Bukan proposal aja ya, semuanya. Udah pakai rapi semuanya. Proposal semua yang kira-kira bakal dipakai saya udah siapin. Karena enggak lucu banget kan kalau nasabahnya tiba-tiba setuju dan kita belum punya proposal dan sebagainya. Terus udah hot, udah capek-capek masak sampai ini kan nasabahnya hot. Giliran dibilang, kuice, awas wising. Bosyo tuh ya kayak ulang lagi ya. Nah, jadi wah suka gambar-gambar tapi sebelum wah prospek seseorang, kalau kira-kira wah nggak pernah nanya kayak gini ya, nggak pernah nanya, lu si kui hoi, wah coba lu proposal deh tanggal lahir kui aneh-aneh, nggak. Itu ribet teman-teman. Lihat-lihat kurang lebih kan udah tahu, ya udah kurang lebih pakai rentan usia itu loh kita buatnya. Nggak perlu sampai tanggal lahirmu berapa, bulan berapa, kurang lebih pun udah cukup sih gitu. Dalam artian supaya cepet dulu ada proposal gitu. Nah saya selalu sharing sama nasabah saya sederhana. Ada masa di kehidupan kita yang kita tidak terkontrol, yaitu masa lalu dan masa depan. Dan kenapa harus sekarang kita beli polisnya adalah karena satu-satunya yang bisa kita kendalikan hanya saat ini. Masa lalu udah berlalu, tinggal penyesalan. Dan masa depan enggak terprediksi. Itu alasannya kenapa harus sekarang. Terus saya juga selalu sharing tentang yang masa freelo, itu kekuatan loh. Dan pernah saya dapat nasabah closing dari kata freelo. Freelo, jadi saya sharingnya gini, nasabahnya bilang gini, Tanah, wah mau hulang, gua tanya orang rumah gua dulu, mau tanya mama, entah mau tanya papa dan sebagainya, kan banyak ya. Dan biasanya kalau dia nanya banyak orang, waktunya juga habisnya kan banyak. Jadi saya bilangnya gini, udah gini aja, kita proses dulu aja. Lagi pula ada masa freelo kok. Dan masa freelo itu membuat kita terjaga selama kita masih lagi mikir-mikir. Kan enggak lucu ya, kamu udah setuju. Tapi gara-gara mikir-mikirnya nanya-nanya orang rumah jadi telat. Karena kan tadi kita berkejar-kejaran dengan resiko kehidupan. Jadi nggak mau kan kalau misalnya resikonya duluan datang sebelum kita terproteksi. Jadi saya suka kayak gini aja. Terus nanti dia nanyakin, kayak gimana yang kamu tawarin? Saya nggak ambilin proposal satu-satu buat jelasin. Saya langsung misalnya contoh ya, saya udah langsung buat summary. Saya hanya misalnya tulis misalnya, oh X300 tambah ada area tambahan, misalnya area A. Udah itu saya suka pakai waiver, saya nggak pernah ini waiver. Oh di sini ada jiwa, oke 500 juta. Nah jadi saya kalau misalnya mau prospek saya cuman bilang dan dengan untuk dapetin ini semua misalnya hanya perlu bayar misalnya kita bilang 2 juta. Ya udah saya bilangnya gini, jadi gini, lu dengan bayar 2 juta, lu udah bisa dapat jiwa 500 juta, X300, ekstra area A sama WOP. Nah X300 ini adalah manfaat 3M dan one bed rumah sakit. Kira-kira gimana menurut kamu? Oh gimana detailnya? Nah itu palingan baru saya bukain tabelnya. Sesederhana itu dan saya bisa pastiin 30 menit cukup untuk saya closing. Karena kenapa? Saya mau sharing all out ya. Semua yang saya bisa saya pengen sharing dan saya nggak mau nanti yang undang saya jadi kecewa supaya saya lain kali diundang lagi ke sini. Jadi sebenarnya kayak saya setiap kali prospek saya cek semuanya. Bener-bener udah saya cek dan saya siapin semuanya. Misalnya kayak saya udah buat summary dan sebagainya, ya saya cek semuanya yang saya punya kelengkapan. Karena saya pernah sharing ya teman-teman sama teman-teman, bahwa saya pernah sekali kehilangan, itu kebetulan ini juga ada husband juga ngelihat, itu saya kehilangan premi 8,5 juta per bulan. Hanya gara-gara saya semalamnya udah ngeprint dia punya ini ya MCU cover letter ya, tapi keselip. Dan nyampe di sana dengan konyolnya nggak ada. Gara-gara saya mikir udah kok udah saya letakin dan saya nggak, ternyata nyampe di tempat sana nggak ini
Enggak ada. Dan yang parahnya si nasabah ini dia bawa 2 agent untuk medical check up 2 produk, dari produk sebelah, merek lain dan merek kita. Jadi ya di sana agent yang itu bilang, lihat tuh dia kayak begini, gini-gini, hilang jadinya kesempatan, kena kipas. Dan itu pengalaman yang artinya saya bayar mahal ya, karena saya nggak dapat, padahal udah sampai ke medical check up. Nah, terus prospek itu sebenarnya di insurance itu prospek gampang banget. Untuk apalagi kayaknya di sini banyak ibu-ibunya ya, ibu-ibu cici-cici ya kan. Jadi aku mau bilang, prospek itu sebenarnya buat cici-cici dan ibu-ibu sangat gampang. Itu seperti kita waktu ketemu orang gosip. Cuman jangan digunakan buat gosip. Daripada kita gunakan tenaga kita buat gosip, bagusan kita bercerita tentang story-nya orang. Saya kemarin juga kan cerita sama nasabah, saya ceritanya gini, lu tahu kemarin gue urusin klaim nasabah, bapaknya beli jiwa banyak kali loh, untung beli jiwa, anaknya jadinya udah tenang-tenang lah, banyak kok jiwanya gini-gitu. Sebenarnya tujuan saya mau closingin dia jiwa, saya cerita kayak gitu. Dan kan udah saya cerita, saya diam, saya lanjut makan, pas itu saya lagi makan sama teman saya. Terus dia bilang gini, itu kayak mana? Kok bisa kayak gitu? Saya bilang nanti ya kita atur waktu baru ketemu, baru ngomong ya. Pas saya buatin kan langsung beli loh. Dia bilang, jadi saya bilang gini, ada caranya kamu bisa dapat warisan tanpa kamu harus rebutan sama keluarga kamu yang lain. Dan juga nyebelin, kamu buat warisannya kamu sendiri. Mau berapa kamu tinggal tulis. Tinggal tulis saja pengennya berapa. Dan kamu dapat segitu tanpa harus melewati yang namanya hukum waris ya. Dan dia akhirnya beli lumayan banyak gitu. Ini saya mau cerita tentang mungkin rekan-rekan di sini udah sering ngelihat ini ya, kayak gini, simbol kayak gini, terus dibagi-bagi. Bener nggak? Pasti ya. Tapi tenang, saya nggak sharing yang udah di-sharingin di sini kok. Ya, mungkin yang sederhana kan orang suka bilang tentang ice breaking ya. Ice breaking yang PDKT ancolu, ciala boy kan gitu ya. Yang hari ini saya mau bahas tentang yang ini, yang fact finding. Nah, kalau cuma diterjemahin kayak gini fact finding kan gampang ya. Terus teman-teman bilang, iya lu mah pinter, udah tahu gitu kan. Gimana caranya fact finding tapi nggak nyebelin dan gue bisa closing gitu kan. Nah, jadi ini sih yang mau kita bahas. Nah mungkin yang sederhana, yang ini mungkin di prospek, ini saya nggak bahas ya, closingnya. Mungkin udah sering lah lihat dari leader. Nah kita sering kan kalau misalnya di sharingin sama leader kan cuma fact finding kayak gitu ya, tapi nggak dipecah-pecahin ya, sehingga kita nggak tahu caranya mungkin. Jadi saya coba pecah ya. Nah sebenarnya di kayak hot bottom gitu, ini di sini kita bisa belajar banyak hal. Contoh, saya sering kalau sharing sama nasabah, saya itu selalu tanya, misalnya ya dari sharing ya, dia yang suka lihat sosial media ya, lihat asik posting anaknya aja. Itu posting anaknya, bukan kita cuma lihat, dia asik posting anaknya, habis itu kita scroll yang selanjutnya, bukan teman-teman. Harusnya ketika mungkin kita ngelihat, dia asik posting anaknya. Kemungkinan anaknya adalah bagian terpenting dalam hidupnya yang bisa dijadikan power untuk teman-teman bisa closing nasabah itu. Jadi kita mau tahu apa sih yang paling penting di kehidupan mereka dari yang mereka posting. Jadi sebenarnya kita lihat story orang bukan cuma untuk lewat-lewat aja. Tapi kita mau lihat dari mana sisi kita bisa masuk si nasabah itu. Yaitu tadi misalnya mungkin siapa orang-orang yang paling penting. Terus kita juga selalu sharing tentang yang kalau fact finding itu kita bahasnya tetap tentang ini. Kalau yang ini udah, karena di sini kan tempatnya leader-leader udah tahu ya. Kalau GIF udah pernah di-sharingin, boleh saya sharing. Jadi kalau di fact finding ini ada yang namanya GIF.
Dan JIF adalah yang kita perlu tahu adalah orang punya kerjaan. Gak mungkin kita nggak tahu income-nya berapa, kita bisa langsung closingin dia dengan nominal berapa gitu. Kita harus tahu kurang lebih income-nya berapa dengan nanya biaya kehidupan dia. Kalau income kan susah. Dan tenang sih teman-teman, saya belajarnya di sini juga dari leader-leader di sini kok. Hanya saya kembangkan dengan gaya saya. Nah, terus interest. Dulu waktu saya kenal sama Coach Chang, saya itu orangnya khusus jual investment di insurance. Jadi saya tahu tentang interest kayak gini. Ketika kayak misalnya kita ngobrol sama nasabah kan, kayaknya dia nggak tertarik. Bahkan sampai hari ini, kalau saya sharing sama nasabah dan dia nggak tertarik tentang proteksi, saya tetap ajakin yang menghasilkan uang. Contoh yang seperti mungkin rekan-rekan ada jual itu seperti yang Dwi Guna ya, itu, gitu. Jadi itu salah satu produk yang paling bagus. Orang yang nggak punya interest di proteksi, lempar aja ke Dwi Guna. Lagian cuman kalau kita jadikan bulanan pun cuman nggak nyampe 1 juta, jadi banyak orang yang mampu gitu. Terus kan saya pernah prospek dan ini saya kira harus sharing. Itu karena saya pernah prospek orang dan itu menghabiskan waktu saya banyak banget gara-gara saya nggak tahu. Jadi gini, nasabah saya cerita, ini decision maker ya. Nasabah saya cerita, asal saya datang ngomong panjang lebar. Saya lihat nasabahnya sangat setuju dengan apa yang saya bilang. Tapi saya bingung kok nggak maju-maju, nggak closing-closing. Sampai akhirnya saya tahu dia memang setuju, tapi dia nggak pegang uang. Jadi gimana belinya kalau dia ini? Jadi kadang-kadang kan kayak dari ini kan saya sering ini, oh kalau misalnya beli apa siapa yang bayar gitu, ngobrol-ngobrol gitu kan, dari sana kita bisa tahu. Atau misalnya yang suka bilang, nanti tanya istriku dulu ya, nah tanya suamiku dulu ya, berarti yang ambil keputusan di rumah itu bukan dia gitu, kemungkinan besar. Jadi setiap rumah itu pasti ada orang yang decision maker gitu. Nah ini aku tambah lagi ya, yang ini family. Nah kita tadi kan JIF ya, job interest family. Nah kalau yang family itu tentang keluarganya. Kita nggak mungkin orang belum punya anak kita bilang ini beholek ya lo, hoa lo cayo. Dia bingung kapan gue punya anak gitu ya kan, ditawarinnya gitu. Jadi kita harus tahu semuanya di bagian fact finding ini. Jadi sebenarnya kenapa saya mau bahas tentang yang fact finding? Karena ini. Saya mau bilang bahwasanya semua keluarga yang rekan-rekan pernah ketemuin, semuanya itu pasti punya yang namanya kebocoran finansial yang kita bisa masuk dan kita bisa ajakin mereka untuk closing. Tapi masalahnya kita nggak fact finding, gimana kita tahu bocornya di mana? Nah, jadi kalau misalnya kita bilang kita gambarnya sebuah rumah, nah misalnya sebuah rumah, kita aja nggak cek setiap sudut dari rumah itu, gimana kita bisa tahu bocornya di mana? Dan setiap sudut itu saya mungkin kita bilangnya seperti gini ya. Setiap sudut itu adalah misalnya contoh ya, bagian ini mungkin si ayah, si ibunya, anak-anaknya, atau mungkin orang tuanya lagi. Itu semua kita belum cek dengan benar. Kalau kita cek dengan benar, pasti tetap ada yang namanya bocor di mana gitu. Pasti tetap ada dan kita pasti bisa closing. Nggak ada kata nggak closing. Bahkan saya pernah ketemu nasabah yang dia udah punya polis 2 koper. Pas dia tarik 2 koper, down teman-teman. Manusiawi lihatnya 2 koper gede gimana nggak down gitu kan. Begitu saya cek, ternyata nggak ada yang namanya proteksi kesehatan, semua nggak ada, investasi semua 2 koper. Dari sana saya tahu betapa pentingnya kita mau fact finding. Dan kita kan sebenarnya kayak yang Coach Chang pernah sharing ya, cara untuk menolak agent, bilang aja saya agent, mama saya agent, nenek saya agent. Pasti kalau agent baru pasti kabur. Padahal nasabah saya yang pertama yang tadi saya bilang beli polis sama saya, orang pertama, itu adalah seorang leader besar juga di produk lainnya, produk asuransi lain. Dan saya tanya dia, waktu dia udah beli kan dia bilang,
sebenarnya saya ini leader loh di sana loh. Terus saya bilang, terus kok mau beli polis sama saya? Dia jawab gini, karena gak mungkin kalau saya tutup usia, saya bisa urus klaim saya sendiri. Makanya saya pilih beli jiwa sama kamu. Supaya nanti tolong kalau ada apa-apa kamu beresin untuk keluarga saya. Itu. Jadi walaupun dia agent, dia butuh asuransi. Dan mungkin dia ini bisa kita closingin. Banyak kok nasabah kita yang agent asuransi. Banyak sih yang misalnya saya mau sharing, cuman mau sambil pakai tanya jawab aja atau gimana? Soalnya saya ngelihat ini entah bingung, entah gimana kan, mukanya flat gitu, atau sangat membosankan ya kan? Iya, mungkin ada satu konsep ya yang belakangan ini kita pakai dan sangat sederhana, nggak usah pakai proposal, juga udah membantu ya untuk closing. Kalau yang ini pernah lihat? Ya, saya juga berharap gitu, karena sebelum saya datang ke sini, saya bingung mau sharingin apa. Teman-teman rekan-rekan udah terbiasa ya dengan begitu banyak konsep dari leader-leader teman-teman yang luar biasa. Nah, jadi ini adalah makanan, pakaian, tempat tinggal, yang dimana kita membutuhkan sebuah income untuk cover ini semua. Saya senang kalau dibilang belum pernah lihat, berarti selamat. Di mana ada dua cara untuk mendapatkan income ini, yaitu yang pertama adalah you work, yang kedua adalah I work. Nah, jadi saya kadang kalau misalnya sharing sama nasabah sederhana, semua orang pasti mau makan, berpakaian, dan punya tempat tinggal, di mana semuanya harus disupport dengan income. Nah, pilihannya income, lu kerja atau gua yang kerja, gitu. Kalau lu kerja, lu bisa jadi tua, dan lu bisa sakit, masalahnya. Nah, kalau misalnya kamunya sakit atau menjadi tua, kira-kira income-nya jalan nggak? Nggak ya. Nah, kalau gitu gimana kalau saya IWO? Dengan syarat hanya kasih 10% dari income Anda ke saya. Dimana kalau anaknya pergi ke sekolah, saya bayarin uang sekolahnya. Ya kan? Mau pensiun dengan tenang, saya siapin dana pensiunnya. Kan? Masuk rumah sakit, tagihannya dibayarin, income-nya saya gantiin. Terus saya siapkan surat cinta terindah. Seperti biasa. Nah, ini begitu sederhana aja, tapi gampang untuk closing. Saya pakai yang seperti ini. Jadi pertamanya saya cari setuju dulu, setuju nggak kalau kita cari income untuk ini. Gimana kalau si pencari nafkah itu nggak bisa kerja? Ini semua income-nya semua gimana? Gitu. Dan setelah mereka setuju, ya udah saya kerja aja dengan hanya menyediakan 10% sampai 20% dari income Anda. Gampang. Jadi sebenarnya prospek nggak perlu proposal kalau kita mau. Jadi yang buat ribet kita sendiri. Tanah, wacu proposal sing ya. Sementara orang konsentrasi itu menurut riset maksimal hanya 30 menit. Jadi harus cepat. Proposalnya belum siap, itu aja udah 15 menit ya kan. Udah keburu ngantuk sebelum closing. Gitu. Sampai sini ada pertanyaan nggak ya? Mau sambil nanya nggak? Iya.
Jadi sebenarnya gini ya, tadi kan saya sharing kalau misalnya kita perlu belajar dari semua orang karena semua orang itu spesial dan kita jangan pernah ngelihat orang lebih nggak ini dari kita ya. Jadi itulah yang buat saya bisa bertahan di sini selama 7 tahun. Cuman tadi saya pikir Pak Isnya ada. Hah? Oh, iya. Jadi ya yang mungkin saya mau sharing, kita jangan pernah berhenti untuk ngasah pisau kita. Karena kalau misalnya sama seperti kita terus nebang ya, kalau kita pakai pisau, gergajinya kita buat nebang, ya sama seperti gergaji juga, kita bisa jadi tumpul. Jadi perlu terus diasah. Dan saya nggak pernah berhenti untuk mau untuk diasah. Itu paling penting sih. Dalam artian siapapun menurut saya istimewa dan pasti bisa asah gergajinya saya untuk lebih tajam lagi. Jadi saya suka belajar dari semua orang. Salah satunya juga ya Pak Heri sama Pak Is ya, sama Kocang. Saya selalu belajar banyak hal. Dan saya ada yang paling berkesan itu sampai hari ini ya ini. Dan itu sangat membantu walaupun cuma satu kata, bukan satu kalimat ya, satu kata aja dari Pak Heri yang selalu sangat berkesan dan itulah yang saya kerjakan ke timnya saya dan tim saya jalan tahun lalu. Hanya saya bilang kayak gini, dia kan bilang ini ceritanya ya saya sharing. Saya punya agent yang mungkin dia punya background yang ngapain gua ngajakin orang, malu lah, gengsi lah gitu. Tan isyokong wae tan ilui. Dia mikir kayak gitu. Jadi dia sempat stagnan selama 5 tahun, nggak jalan. Dan tiba-tiba bisa capai tahun lalu capai MDRT. Itu gara-gara saya pakai kata kuncinya Pak Heri. Boleh ya saya ulangin? Katanya, kenapa kita susah jualan asuransi itu karena kata komisi. Jadi susah. Coba kalau misalnya konya dibuang, cuma misi aja, aneh cekwe. Asuransi, cincin aneh dan agent saya jalan hanya karena dia tahu, dia punya tujuan. Tujuan dia dapat, komisinya dibayar. Saya ulang-ulang kata ini sama agent itu. Tahun pertamanya PwC, tahun keduanya udah capai MDRT. Dan ini ya, maksudnya mungkin teman-teman ngelihat, rekan-rekan ngelihat, kalau udah kalau udah levelnya tinggi nggak perlu belajar lagi, harus terus belajar. Karena permainan baru saja dimulai dan masih panjang lagi. Tahun lalu ya, saya sharing nggak apa-apa ya. Jadi tahun lalu itu, 2 tahun yang lalu, tahun 2020, itu tahun pertama kali saya naik PAM ya, dipromosikan jadi PAM. Mau naik aja takut. Kalau ada yang merasa seperti itu sama seperti saya. Saya mau naik aja takut. Padahal selama saya dari 2017 sampai 2020 berarti 4 tahun saya jadi SAM. Itu saya nggak pernah punya omset di bawah 1,5 M. Berarti seharusnya saya nggak takut dong jadi PAM. PAM kan validasinya 1,2 M. Tapi saya takut teman-teman, mau promosi aja takut. Sebelum dipromosiin, saya cari Pak Is ya, saya sharing. Aduh, saya bisa nggak ya? Kenapa? Karena kalau sebenarnya saya merasa Pak Is itu orangnya saya suka ya, dalam artian gini, dia bilang, saya takut loh, saya bisa nggak ya jalanin ini? Sanggup nggak saya ya? Padahal dengan keadaan yang saya nggak pernah dibawa itu, seharusnya saya nggak takut dong. Nah, saya bilang seperti itu. Dan Pak Is sharing sama saya. Seharusnya saya malu ya cerita sama teman-teman ya. Tapi saya nggak ya, kenapa harus malu? Yang penting kita mau maju kan, intinya mau maju. Jadi waktu itu saya cari Pak Is, saya minta sharing dong, kasih waktu, sharing ke saya berapa waktu. Kasih saya ketetapan hati dulu supaya saya bisa jalanin bisnis ini. Nah, jadi waktu itu dalam keadaan mau naik aja goyang. Takut. Jujur karena tanggung jawabnya jadi PAM kan nggak gampang ya. Jadi saya sharing sama
Pak Is, dan Pak Is bilang gini, kelemahan kamu adalah kelebihan kamu. Justru bagus kalau kamu menganggap kamu nggak mampu. Kalau kamu menganggap kamu mampu, kamu kan anggap remeh. Tapi kalau kamu anggap kamu nggak mampu, kamu kan pasti berjuang. Kamu pasti usaha dan itu bagus. Kamu harus terus anggap seperti itu, nggak mampu dan kamu jadi kasih yang terbaik. Nggak main-main sama tugas yang bakal kamu dapetin. Dan karena kata-kata itu, tahun lalu capai Achiever Club yang hampir capai goal PAM Achiever Club. 300 juta lagi udah mau ke PAM Star Club ya, itu berarti hampir 3M berkat kata-kata yang sangat powerful. Dan saya kenapa sangat excited mau sharing di sini, karena ya kalau teman-teman enggak merasa leadernya teman-teman spesial, kita yang di luaran mau datang ke sini untuk dengerin especially apa yang leader-leader di sini mau ngomong. Jadi manfaatkan leader yang spesial itu untuk ngebantuin teman-teman. Saya aja sampai bela-belain, gak apa-apa deh kasih tahu kapan kosongnya. Saya minta dong waktunya yang kosong demi kata-kata yang powerful itu. Dan gak nyangka malahan jadi dapat gitu. Dan kalau misalnya teman-teman pasti nemuin banyak banget masalah 7 tahun ini, masalahnya banyak banget saya di sini. Tapi satu hal yang saya lakukan, apapun yang terjadi, saya tetap rajin datang ke pertemuan. Mau apapun masalahnya, enggak bilang, aduh tapi saya sebel sama leader saya loh, enggak datang ke pertemuan. Tapi saya tadi ditolak loh, enggak datang, enggak. Apapun yang terjadi, saya rajin datang pertemuan dan baterainya terus tercas dan bisa bertahan sampai sekarang. Dan kalau misalnya ngerasa ini masih kurang lagi sharing sama leader sendiri, boleh kok sama leader yang bisa Anda percaya gitu kan. Tapi kalau bisa sih yang sevisi ya. Karena enggak semua orang kan mau kita sukses ya, belum tentu yang kita mau sharingin itu mau kita sukses gitu. Sampai sini saya sharing, ada yang mau ditanya, apa aja boleh. Boleh teman-teman, silakan angkat tangan. Ada yang ingin ditanyakan? Saya dari sini saja, agak sempit soalnya. Gak apa-apa. Ada? Atau ingin memberikan komentar? Boleh Pak Heri ya? Tadi sempat di-mention Pak Heri. Oke, kita kasih tepuk tangan yang luar biasa dulu buat Trivena ya teman-teman. So teman-teman, hadirnya Trivena di sini pasti akan banyak memberikan inspirasi pada kita semua. Saya yakin sekali. Kenapa? Karena ada orang-orang yang baru datang dan dengan cara dan dari sudut pandang yang berbeda kita bicara, itu pasti membuat kita menjadi lebih kaya. Nah, tapi saya yakin di sini banyak sekali teman-teman yang mungkin ada belajar sesuatu atau melihat sesuatu yang luar biasa dari Bu Trivena. Ada? Boleh sharing? Ya, silakan, yuk. Junita, yuk. Oh, ya memang bagus sekali sih. Terima kasih Trivena udah mau hadir di kantor kita. Iya, saya juga makasih teman-teman udah luangin waktu mau dengerin saya. Memang berharga banget pengalaman yang di-sharing oleh Trivena karena Trivena itu sharing secara praktikal apa yang dia lakukan di lapangan dan memang itu yang membantu ya, walaupun trik-trik sederhana tapi bisa jadi itu jadi key point ketika memang kita udah terjun ke lapangan. Seperti yang tadi Trivena sebutkan, hanya kekurangan satu MCU cover letter aja udah berdampaknya fatal gitu kan. Jadi memang setiap kejadian yang kita lewatkan di lapangan juga bisa mengulur gitu, dan memang itu perjalanan pembelajaran kita sebagai agent. Jadi Trivena datang sharing itu udah kayak kasih kita shortcut, kita langsung belajar. Bagus banget sih. Tadinya mau pengen tanya apa sih yang bisa membuat kita spesial, tapi memang diulang kembali, masing-masing dari kita itu spesial. Jadi
kita memang spesial dari apa adanya kita, dari cara kita belajar dan menampung juga. Saya setuju sih, Trivena juga bilang nggak pernah miss pertemuan. Saya bisa tumbuh sampai di titik ini walaupun belum di tahap yang tinggi ya. Itu berkat sejujurnya ketika pandemi itu banyak online meeting. Jadi saya lebih ada kesempatan belajar. Ketika sebelumnya offline meeting kan memang kendala saya susah datang gitu. Dari situ saya tunggu. Jadi saya setuju kalau meeting itu di setiap meeting walaupun topiknya udah sama, tapi tetap ada yang berbeda dan yang ada yang bisa kita petik gitu. Jadi mungkin itu dari saya. Terima kasih. Ada lagi yang lain? Ada merasa oke, ayo lain. Bu Nurni. Terima kasih Trivena. Saya salut sekali karena pertama kali saya jumpa Trivena di trip apa ya, Vancouver ya kalau nggak salah ya. Itu, ya. Oh ya, Swiss ya. Nah, waktu itu Trivena baru mulai, saya ada dengar Trivena sharing, duduk satu bus, dengar lagi dari Mama ya. Mama sering cerita bagaimana membimbing Trivena gitu ya. Dan hari ini saya melihat perkembangan yang luar biasa. Jadi saya mau menanyakan Trivena apa-apa saja sampai, karena saya lihat dulu Trivena waktu kita kantor di Asia ya, sering datang cari Chandra ya kan, ngobrol. Kayaknya Trivena ini orangnya pembelajar sekali, apa-apa juga mau belajar gitu ya. Semua rasa ingin tahunya besar kan. Nah, jadi apakah yang dilakukan Trivena sampai hari ini bisa sharing konsep yang luar biasa? Saya sampai takjub loh, wah ini Trivena yang saya lihat dari permulaan dulu ya, kok bisa seperti ini? Apakah banyak belajar, baca buku selain ke pertemuan gitu loh? Saya mau bertanya sedikit kepada Trivena, apakah banyak membaca buku itu? Jadi yang mungkin pertama saya mau sharing ke teman-teman atau ikut seminar maksud saya ya, ke rekan-rekan ya. Kalau rekan-rekan yang pernah kenal saya dulu enggak bakal kebayang yang ini, yang itu, yang kemarin ditemuin. Kayaknya enggak banget deh, bukan dia gitu. Karena udah benar-benar bukan yang dulu ya, seperti yang Ibu Nurni bilang ya. Saya waktu pertama kali mulai di sini, saya adalah paling pinter lawan kalau disuruh meeting M3. Gak mau lah, ngapain saya ikut? Gak mau lah, masa dia ngomong saya denger? Gak mau lah gitu, selalu gitu. Tapi setiap kali saya bilang seperti itu, bilangnya gak mau. Nanti waktu giliran jamnya M3 saya datang juga. Cuman pengen ngelawan, nambah-nambah dosa. Jadi kalau yang seperti itu ada teman-teman yang di sini seperti itu, bertobatlah. Itu hanya membuang waktu teman-teman lebih banyak lagi. Itu yang pertama. Terus sederhana mau baca buku dan ikut seminar. Kenapa saya pakai judul yang seperti itu? Karena saya mau bilang jangan berhenti belajar gitu, dalam artian dan juga jangan takut berinvestasi di bisnis ini, karena bisnis ini sangat luar biasa teman-teman. Mungkin udah ngelihat ya beberapa mentor kita di sini yang udah menikmati passive income. Saya belum, tapi saya merasa terlalu luar biasa untuk usia saya income-nya di sini. Nah, saya jadi teringat waktu 2017 itu saya ada, kalau dulu itu ada yang namanya Champion Camp ya. Champion Camp itu dibuat oleh kantor pusat kita gitu. Nah itu biasanya harus capai angka baru dapat. Nah yang parahnya namanya kita kan nggak tahu kapan mulainya. Jadi saya baru submit case semuanya di bulan lalu, habis semua. Tiba-tiba keluarnya harus banyak. Kalau nggak salah sekitar 75 atau 100 juta. Udah kehabisan dan akhirnya ceritanya nggak capai. Jadi nggak capai kan nggak dapat tiket, nggak dapat belajar dong, gratis. Biasa orang kalau gratisan kan lebih nggak menghargai ya mungkin ya. Dan saya waktu itu ditanyakin sama leader,
kira-kira ini kan kamu nggak capai tuh, jadi kamu gimana? Kamu tinggal. Saya bilang, gini masalahnya leader, saya sih sebenarnya pengen banget, boleh nggak? Aku pinjem dong kartu kreditnya, gesek 3 bulan. Soalnya saya mau pergi belajar, tapi kan masalahnya kan sayang duitnya kalau langsung bayar kan. Terus leader saya bilang kayak gini, kamu serius? Habisin uang? Kalau waktu itu kalau saya nggak salah ingat ya, sekitar 3 juta aja sih. Tiket untuk pergi belajar 2017 waktu itu Sanjay Tolani yang ngomong. Nah, jadi waktu itu dia bilang, kamu serius mau habisin uang 3 juta yang waktu itu bagi saya masih besar, teman-teman, besar banget. Untuk pergi ke sana dan buat cicilan untuk hal itu. Iya, bisa nggak? Boleh nggak pinjam dulu? Dan leader saya kaget. Dan setelah waktu itu, sebenarnya saya ngerasa itu kan kira-kira masih 2 tahun pertama saya di bisnis ini ya. Dan itu yang paling berat. Jadi saya mulai merasa stagnan. Besok saya mau prospek siapa lagi, pokoknya udah stuck banget. Dan setelah saya investasi kan tadi kan 2 jutaan, hampir 3 juta, pulang dari sana saya closing 150 juta, langsung nasabahnya bayar tahunan. Dan waktu nasabahnya bilang gitu, namanya orang nggak pernah closing gede, mungkin kalau rekan-rekan di sini kan udah biasa lihat yang gede-gede ya, saya terkejut. Saya mikir, ini prank nggak ya, serius nggak ya? Ya saya mau sharing adalah kita jangan takut bayar harga untuk belajar. Kebetulan kan ngelihat kan namanya panjang ya, tapi itu nggak gratisan loh namanya saya. Kemarin ceritanya gini, saya nggak tahu bahwasanya Panindaichi Life ada kasih saya dapat CFP license, saya nggak tahu. Jadi saya keburu bayar sendiri CFP-nya. CFP itu sampai lulus sekitar 20 juta gitu ya. Itu saya udah terlanjur bayar, baru dikasih pengumuman saya ada dapat. Jadi saya kasih ke adiknya saya supaya dia bisa CFP juga gitu. Terus habis itu ya ambil beberapa juga. Dan itu bayarnya saya nggak malu ya buat bilang sama rekan-rekan, saya nggak duitnya. Sayang, saya buat cicilan 6 bulan. Tapi memang ada belajar tambahan, dapat hal-hal baru yang lebih gitu. Kayak tahun lalu bisa sampai yaitu 2M hampir 3M itu juga berkat ada beberapa gelar tambahan. Belum ngomong aja kan, nasabahnya udah bilang, percaya saya? Iya bagus. Hah? Percaya apa? Saya bilang, saya percaya nama kamu gitu panjang, pasti yang kamu jual bagus. Belum ngomong, artinya sangat membantu di bisnis kita. Terus kalau misalnya buat kita yang males baca ya, saya sangat enggak rekomen ya, karena saya sampai hari ini belajar, bahkan saya masih belajar untuk edit video. Gimana supaya ada video konsep-konsep yang bisa narik nasabah. Dan semalam waktu saya lagi siap-siap buatin bahan untuk sharing di sini, saya lagi siap-siap ada nasabah telepon, dan nasabah itu saya nggak kenal, maksudnya bukan kenal langsung ya, dapat saya dari sosial media dan langsung closing gitu. Hanya gara-gara banyak sharing-sharing konsep, tapi ya berbagai cara gitu. Jadi yang penting itu harus rajin baca buku. Rajin baca buku bukan disuruh baca 1 hari baca 1 buku, enggak. Sederhananya saya suka baca, ini juga saya mau sharing ya ke teman-teman. Kalau misalnya teman-teman ada yang ini ya, saya mau hadiahin buat teman-teman 1 buku yang sangat saya suka. Pembicara yang nulisnya itu Sanjay Tolani. Saya banyak baca bukunya dia dan bagus banget gitu. Nah, jadi maksudnya saya biasanya meluangkan waktu 1 hari cuma 15 menit kok untuk baca. Tapi 15 menit gitu, bentar aja. Hari ini dapat sedikit, besok dapat sedikit, akhirnya dapat banyak. Dan selama saya hidup saya udah habisin mungkin ratusan judul buku ya. Jadi saya merasa sangat membantu. Kalau mungkin ada yang ini ya bilang ya, iya leader gue pinter lah dia closing gitu ya, enak gitu. Nah kita pertama mau tahu kita kelemahannya di mana. Kita semua itu spesial tapi pasti punya kelemahan masing-masing. Nah kalau misalnya contoh yang udah penuh konsep tapi nggak punya nasabah untuk diprospek. Yang pertama mungkin kita mau baca gimana dulu cari teman, yang buku Dale Carnegie, bagaimana mencari kawan dan mempengaruhi. Itu buku sampai hari ini masih saya ulang-ulang baca. Itu sangat bagus.
Itu buku waktu pertama kali saya selesaikan buku itu usia 14 tahun. Dari kecil saya suka baca dan saya pengen tahu gimana cara tersingkat supaya bisa jadi miliarder sebelum tua gitu. Itu buku juga ini ya, kayak kalau kita nggak tahu siapa mau diprospekin, dikasih tahu leader banyak konsep juga percuma gitu. Itu yang pertama. Terus yang saya mau bagiin bukunya itu adalah buku Handling Objection dari Sanjay Tolani yang dia judulnya The 28,000. Itu yang aku mau bagiin. Karena apa? Karena aku dapat sesuatu yang spesial. Aku pengen sharing ke rekan-rekan di sini juga buku yang spesial. Buku itu juga udah mengantarkan saya untuk MDRT yang pertama, The 28,000. Itu bukunya bagus banget. Judulnya buku 28.000 hari. Itu juga. Banyak nggak yang pernah praktekin buku ini? Boleh nggak ini tahu gitu, banyak nggak yang udah bisa praktekin buku ini? Sangat spesial loh. Saya pernah itu pas saya pergi ke mana ya, pokoknya negara Eropa ya, saya lupa pastinya di mana. Waktu saya lagi mau makan Burger King, saya lewat gitu, saya lihat ada satu cewek yang lagi prospek dengan itu loh, konsep itu. Pas dia mulai gambar, saya dalam hati mikir, kayaknya mau dibagi 4 nih, bener. Dan itu juga saya pakai untuk closing nasabah tanpa harus buat proposal, itu sangat membantu loh. Kalau boleh tahu Pak Cikonya udah pernah sharing ke teman-teman rekan-rekan di sini? Udah lama sih, tapi proses udah lupa. Jelas cerita. Iya, boleh ya. Mungkin ada yang masih baru yang belum pernah dengar Pak Cikonya cerita. Hah? Buku ini sangat-sangat powerful. Mau closing big case, pakai buku ini bisa dapat closing big case. Saya udah coba beberapa kali. Jadi hidup saya itu ceritanya kalau enggak segitiga, bulatan. Enggak jauh-jauh dari segitiga dan bulatan. Nah, sebelum saya gambar kayak gini, saya selalu bilang ajak nasabah ketemu, boleh nggak saya kasih informasi? Informasinya sederhana banget. Dan kalau kamu nggak setuju, kamu juga boleh tolak. Ini hanya informasi. Nanti pasti ditanya, informasi tentang apa? Saya bakal bilang tentang perencanaan keuangan. Titik sampai di sana, lu mau lu datang. Kalau lu nggak mau tahu, ya udah nggak usah nanya tentang apa lagi. Aku nggak bakal sharing. Jangan buat orang yang penasaran jadi nggak penasaran. Kekuatan kita itu di penasaran. Semakin dia penasaran, semakin dia mau dengar dan semakin kita bisa closingin dia. Jadi dibilang, saya mau sharing tentang perencanaan keuangan. Kira-kira ada waktu nggak? Kan hari apa? Saya langsung kasih tahu hari dan waktu. Dia tinggal bilang iya atau tidak. Kita jangan nanyanya, lu tisi utiam sia. Gak akan ada waktunya. Kita yang tentuin kita kosongnya di mana, langsung buat satu waktu yang tetap. Nah kalau misalnya dia bilang hari ini nggak bisa, hari ini nggak bisa, oke. Hari ini jam segini sampai dapat janji temu si nasabah itu, baru saya berhenti, nggak ajakin lagi. Begitu dia udah setuju ketemu, saya bilang, tahu nggak di hidup kita itu ada 28.000 hari. Nah, di mana setiap masa ini kalau gagal kita rencanakan, maka gagal semuanya. Kacau berantakan. Saya selalu bilang gitu sebelum mulai. Jadi dia harus dengar setiap bagiannya. Nah, di mana ada setiap masa itu ada 7.000 hari. Nah, 7.000 hari itu adalah dari kita lahir sampai 20 sampai 40, 40 sampai 60, 60 sampai 80. Anggap orang zaman sekarang paling banyak bisa hidup sampai 28.000 hari aja loh maksimal. Tapi seberapa banyak sih yang bisa hidup sampai masa segitu? Pertanyaannya. Nah, di mana 7.000 hari pertama kalau masalah, selanjutnya bisa masalah. Kenapa? Contoh,
kita punya anak, nggak sekolah. Kira-kira zaman sekarang kalau orang nggak sekolah, mau kerja apa? Sekolah aja nggak dapat kerjaan, apalagi nggak sekolah. Bisa nggak sekolah? Bisa, karena orang tua nggak sediakan dananya. Terus tiba-tiba orang tua dipanggil, saatnya pulang ke rumah Tuhan. Gimana? Jadi artinya kalau orang tuanya nggak merencanakan dana pendidikan di sini, itu bisa masalah. Karena anaknya nggak bisa menghasilkan uang sendiri, nggak bisa hidup sendiri. Ini berarti anggap dari umur lahir sampai 20 tahun. Terus kalau di sini kita perlu rencanakan asuransi misalnya ya, kesehatan ya, rumah sakit, dan asuransi krisis. Kenapa? Saya nanya, kenapa? Terus nasabah biasanya tahu di sini itu adalah masa paling banyak cicilan. Ada cicilan KPR, ya kan, KPM. Bayangkan, saya selalu bilang, bayangkan bagaimana kalau di sini di saat lagi mau bayar KPR, mau bayar KPM, tiba-tiba uang yang harus bayar KPR itu kita pakai untuk biaya kesehatan sama penyakit kritis. Udah kita pakai semuanya. Ini gimana? Rumahnya ditarik. Tadi anak nggak sekolah, rumah ditarik, ya kan? Udah itu di sini. Di sini itu kita perlu ngerancanain ya seperti dana pensiun atau retirement. Pensiun. Dan yang terakhir kita mau warisan. Atau orang bilang inheritance ya. Tuh. Nah, kenapa kita perlu ngerencanain semuanya? Karena kita nggak kerja 14.000 hari dalam kehidupan kita. Kita hanya bisa hasilin uang 14.000 hari, 14.000-nya lagi nggak kerja. Jadi kalau nggak direncanakan dengan baik, 14.000 ini mau jadi apa, ini jadi apa. Udah gitu aja. Ini pun bisa closing hanya ngomong kayak gitu. Nggak perlu ada proposal. Yang penting si nasabah itu paham dulu aturan mainnya. Satu bocor, semua bocor, selesai. Pokoknya yang mana aja bagiannya yang bocor, maka semuanya masalah. Contoh, udah nyampe ke sini, semuanya harusnya udah agak aman. Tapi gara-gara nggak ngerencanain dana pensiun, masalah juga kan. Hidup bergantung hidup. Kadang kalau misalnya kan saya lihat umurnya di mana. Saya biasanya kalau sharing kan lihat oh umurnya rentanya di sini. Nah, di sinilah yang saya terus bahas. Lihat renta usianya, itu yang kita terus tekankan, bahas sama si nasabah. Jadi baru kena ke dia. Kita yang lainnya kalau misalnya usianya bukan yang itu, kita nggak usah bahas sekali. Bahas di bagian dia aja. Apa-apa yang dia mau selesaikan di masa dia, gitu. Kayak inilah contoh lah, kalau dia seorang karyawan kerja, income-nya kan udah pasti. Gimana dia bisa bayar tagihan kalau misalnya uangnya udah dipakai untuk ini, gitu. Gitu sih kok. Ya kurang lebih seperti itu. Dan kan saya mau bilang ya, dulu saya prospek dapat banyak big case hanya dari saya bawa satu kertas buku ukurannya setengah dari ini. Buku itu saya bawa kemana-mana, saya pun bisa closing case. Itu loh gambarnya ini aja, orang gini kecil, itu aja digambar-gambar. Itu. Sebenarnya kalau misalnya kenapa kita perlu belajar dari teman-teman kita? Karena kalau kita punya ratusan konsep itu lebih bagus daripada konsepnya itu-itu aja. Jadi kan kalau saya sekarang melihat aja, saya tahu oh ini tipe yang ini, masuknya dari sini gitu. Nah, pakai konsep ini. Bahkan yang terakhir ya, saya closing itu yang kerja di bank, dia masih ada asuransi dari kantor. Itu pun closing, malahan belinya banyak. Jadi nggak ada bilang, oh dia masih dapat dari kantor, jadi aku belum bisa closing dia leader. Enggak, tergantung konsep. Siapa dulu yang kasih konsep ke nasabahnya gitu. Tapi dalam artian, kita harus usahain apa yang kita prospekin ke orang, tidak bersifat menggurui. Bahkan orang yang terbodoh pun nggak suka diguruin. Jadi tadi saya waktu ajak si nasabah ketemu, saya bilang, ini sifatnya sharing ya, bertukar informasi aja. Gamthia gia, begamthia mamai gia lo,
gitu aja ya. Bokong muak, maksudnya kayak gua sok tahu gitu-gitu. Dan saya juga suka gambar, boleh satu konsep lagi nggak? Ini konsep, juga kemarin minggu lalu saya sharing, dan waktu saya sharing minggu depannya agent-agentnya pada closing, habis closing kasih tahu ke saya bahwasannya dia closing. Jadi banyak yang report ke saya closing. Jadi saya pengen sharing juga, mana tahu nanti habis closing hancia ya kan. Tadi kan saya bilang ya, saya suka gambar segitiga ya. Jadi ini segitiga lainnya. Tapi ini adalah social level. Kita punya kehidupan kan ada levelnya ya. Level kehidupan orang. Nah, saya gambar. Itu juga dengan buku yang sangat kecil saya gambar. Kita anggap ini adalah orang yang kaya ya, rich. Di sini mid high, di sini mid low. Dan di sini charity. Nah, yang saya mau sharing gini. Iya. Kebetulan saya dekat sama Mr. Sanjay dan dikasih tahu banyak banget konsep. Setiap kali udah hampir mati ditolongin nggak jadi mati. Sering. Salah satunya ketika saya bingung mau cari nasabah, pasti rekan-rekan di sini bingung karena semuanya udah diprospekin, terus besok mau prospek siapa lagi gitu kan. Dan waktu itu saya WA ke Sanjay, saya bilang kayak gini, aku udah nggak tahu mau ajakin siapa lagi. Terus besok aku gimana ya capai target? Aku bilang sama Mr. Sanjay, dan dia balas dengan sederhana. Hanya satu kalimat, dan kalimat itu menyelamatkan saya lagi dan lagi, selalu satu kalimat membantu. Dia bilangnya kayak gini, back to your first customer. Satu kalimat. Aku tanya lagi, dan, oh, lu nggak tahu mau ngapain? Ya udahlah, good night, dia bilang gitu. Hah? Kok kayak gini sih? Dia bilang, soalnya waktunya kita selisih 3 jam dengan mereka. Dan ternyata itu kata yang sangat membantu. Back to your first customer. Gini, saya selalu listing nasabah saya dari tahun pertama saya join sampai hari ini. Itu di sebuah buku, enggak di ADS. Kenapa? Saya lebih gampang lihat, kalau yang udah tutup saya tinggal coret. Kalau misalnya ada premi apa semua, saya lebih gampang hitung tahunan kurang berapa gitu. Jadi saya tulis. Dan dia kan bilang back to your first customer. Saya lakukan itu dan bertahan sampai sekarang. Dan waktu saya tanya itu masih sekitar 3 tahun yang lalu saya tanyanya, dan masih bisa hidup sampai sekarang. Gimana back to your first customer? Halo, apa kabar? Ancolu, lepohnya hoseo. Kongko. Gara-gara kongko ada nasabah yang bilang kayak gini, aku baru mau cari kamu. Untung kamu cari aku jadi ingat mau bilang apa. Terus dia bilang, buatinlah suami jiwa 2M. Terus di saat aku chat dia minta dibuatin dan langsung closing. Gara-gara untung tanya, hai apa kabar? Si Cici itu. Dan Cicinya bilang, asal lu cari, gue selalu terinspirasi pengen beli asuransi. Padahal enggak ini. Dan selalu kalau misalnya kita udah pernah closing nasabah, kita hanya perlu membina hubungan baik. Ternyata tujuan dari si Sanjay ini dia bilang seperti back to your first customer. Hanya suruh kita bina hubungan. Bina sama mereka hubungan pun kita bisa closingan baru. Dan itu sangat membantu. Nah, jadi waktu itu saya gambar ini kan kayak gini ya, sosial level kan. Saya juga yang ini kemarin yang bantuin rekan-rekan saya di Gapo ada closing. Saya gambarnya gini, kita kan nggak boleh look down orang ya, ngelihat remeh orang ya. Walaupun mungkin kadang kita ngelihat orang, kita udah tahu mungkin dia di level kehidupan apa gitu kan. Kadang kita udah tahu ya, lihat aja kan. Tapi kita selalu kalau kita selalu diajarin untuk nambah satu level. Kalau dia udah agak-agak di sini, kita jangan taruh di sini. Ini namanya menghina. Meskipun di sini, kita taruhnya di sini orangnya. Jadi kan biasanya saya mau prospek kan, saya selalu naikin, hebat-hebatin si nasabah. Karena kan benar pepatah yang bilang, angkat telur lebih bagus daripada sembayang. Itu benar banget. Jadi
saya gambar si nasabah itu, saya bilang gini, nah ini kan social level kan, saya mau sharing tentang perencanaan keuangan. Kadang kan pakai itu, kadang pakai konsep yang ini. Nah saya bilang social level. Nah ketika kita di level kehidupan ini, kita kan berdiri di sini ya, di yang middle height. Nah untung-untung nih, kalau resikonya buat kita yang dari mid height ini turunnya ke sini. Turun gara-gara ada resiko kehidupan jadi turun. Thank you. Jadi turun ke sini. Nah, untung-untung kalau turun ke sini. Bayangin gimana kalau resiko kehidupan itu buat kita kepleset lebih banyak lagi. Maka ditemukanlah di Instagram. Mohon bantuannya, donasi kan gitu ya. Nah, kenapa saya bilangnya turun ke sini? Kalau kita masih turun sini masih bagus lah gitu-gitu kan. Sebenarnya tujuannya kita mau menyentil dia supaya dia sadar. Dia pasti udah tahu dia di mana. Kita nggak mau bilang, tapi kita kalau bilangnya lu di sini, lu turun ke sini. Mungkin dia sebenarnya udah tahu dia di sini. Kalau jatuh sekali aja udah ke sini. Tapi tujuannya kan itu tujuannya, bukan buat nyebelin. Karena kan tadi ya, kesan pertama begitu menggoda. Jadi kalau kesannya nyebelin juga udah nggak guna kan. Kan tujuan kita kan untuk buat dia terkesan sama konsep kita. Itu aja sih. Ada yang mau ditanyakin? Pokoknya saya bakal all out deh. Ayo, ada yang mau tanya? Ayo. Ini dari tadi kan sharingan memang bagus banget, Revena. Nah, langsung benar-benar bisa dipraktekin semua karena memang dari pengalaman ya. Itu kan pengalaman prospek nasabah. Kira-kira boleh nggak sharing gimana sih prospek agen? Itu maksudnya rekrut bukan prospek. Rekrut. Rekrut. Apakah boleh? Soalnya judul saya kan ini. Saya sebenarnya sejujurnya ya, saya ada siapin bahan itu sebenarnya. Tapi kan karena di luar dari itu saya punya judul, saya takutnya nanti nggak diundang lagi gara-gara sharing. Jujur gitu. Saya ada tulis. Oke, benar. Kembali ke episode selanjutnya. Jadi kita nanti datang lagi ya. Boleh nggak? Next time boleh nggak apa-apa. Sebenarnya, ya. Mau dong. Iya, kalau untuk rekrut kan sebenarnya saya sharing singkat ya. Kalau rekrut, sebenarnya orang bakalan suka sama kita kalau kita punya gaya yang sama mereka. Jadi biasanya saya suka rekrut orang yang gayanya sama saya. Lebih, maksudnya orangnya itu kalau kita ngomong sama dia sesuatu, dia setuju. Orang yang seperti itu yang saya suka. Maksudnya dalam artian saya suka bergaul sama orang itu, saya rekrut. Kalau enggak, saya yang nanti makan hati. Dia buat hal yang negatif, ngeganggu juga kan ke kerjaan saya, karena saya pasti setidaknya sedikit pasti terganggu. Jadi biasanya saya merekrut orang yang saya suka bergaul dengan. Dan saya suka di GA sini karena leader-leader di sini itu semuanya sebenarnya kan prosperity ya, live in prosperity ya. Tapi gayanya low profile dan itu sama seperti yang ada di GA Power of Us. Padahal ya kita gampang hitung aja, ini berapa omset, udah tahu income nggak mungkin lari dari itu. Tapi gayanya kan santai-santai aja. Dan satu ya, kita kenapa mungkin kalau tadi kan ada sharing ya, kita ngedenger itu di sana keren, mereka beli mobil-mobil mewah gini. Saya ikut mereka lah. Pertanyaannya gini, kalau menurut saya ya, itu kan dia yang sukses dan itu sebenarnya nggak ada kaitannya sama saya. Jadi nggak ada gunanya saya tahu dia sukses. Yang saya mau tahu, kamu bisa buat saya sukses nggak? Dan di sini itu ada loh leader-leader yang luar biasa yang teman-teman ngelihatnya gayanya ngomongnya biasa-biasa aja dan
Sebenarnya di lapangan orang lebih suka orang yang seperti itu. Dalam artian bisa sengkong dengan gaya yang sombong, menyombongkan diri. Tapi pertanyaannya, bisa bertahan lama nggak? Di sini ada Pak Heri loh, yang sudah lama bertahan di sini dengan kestabilan. Nah, itu bisa untuk jangka panjang nggak? Kan belum tentu, kita nggak tahu. Tapi kalau orang yang buat orang suka sama kita, dalam artian orangnya low profile, itu seharusnya bisa lebih jangka panjang. Bahkan sampai sekarang leader nggak pernah ajarin saya untuk berubah gaya, walaupun income-nya udah berubah berkali-kali. Nggak pernah dibilang, lu gini lah supaya gini, nggak pernah. Malahan disuruh cari gimana cara yang sederhana, maksudnya orang kualuliau, kanyaman, gitu-gitu diajarin. Terus diajarin, jangan barangnya yang tepiat, tapi inau yang tepiat, makanya lang tui lulo gitu. Nggak pernah diajarin yang aneh-aneh gitu. Oke, terima kasih. Ya, ada lagi? Oke, teman-teman semuanya sekali lagi tepuk tangan yang meriah untuk Ci Trivena. Oke, terakhir ada yang ingin kasih komentar? Saya lihat, Pak Heri. Oke, silakan. Ya teman-teman, Trivena itu luar biasa ya. Hari ini sharing dengan kita, saya yakin kita ini seperti ada yang ngecas lagi. Terutama juga agen-agen yang baru, karena kadang-kadang itu seperti demikian ya. Kita kalau dengar orang yang bicara itu berulang-ulang, kita mungkin bisa bosan, kan gitu ya. Nah ketika ada orang yang baru bicara suatu konsep yang mungkin kadang-kadang konsepnya sudah ada tapi dari versi yang baru, dan ternyata apalagi ya seorang Trivena itu adalah seorang pembelajar ya teman-teman. Lihat ya dari tadi awal Trivena cerita sampai terakhir ini selesai, apa yang paling Anda dapatkan? Kalau saya sih dapatnya adalah Trivena itu adalah seorang pembelajar yang luar biasa, sehingga ini adalah sebuah teladan yang kita perlu pelajari, perlu ikutin terus gitu. Anda kalau mau sukses, tidak ada orang di dunia ini yang bisa sukses tanpa ada proses belajar. Tidak ada yang bisa sukses tanpa proses yang belajar terus menerus. Kenapa? Karena dunia terus berubah. Everything is keep changing. Semua terus berubah. Kalau kita tidak mau berubah, kita tidak mau bertumbuh, kita mau jadi apa? Manusia itu tumbuh sampai satu titik. Kita dewasa dari kecil sampai badan kita segede ini, ya sudah sampai batas itu gak tumbuh-tumbuh lagi. Yang kita mau tumbuhkan apa gitu? Setelah tubuh ini tidak berkembang lagi, kita tidak tambah tinggi lagi. Kita mungkin paling tambah lebar aja. Yang kita harus tingkatkan terus arti seorang manusia itu masih tumbuh, masih hidup adalah ketika dia masih terus belajar. Jadi saat tubuh kita sudah tidak bertambah besar lagi, maka inilah yang kita perlu tambah besar terus. Dan teman-teman, kita lihat Trivena itu luar biasa ya. Seorang sosok yang dia tidak membuat dirinya itu membanggakan dirinya begitu hebat sekali, tapi apa yang dicapai. Jadi ada satu patah mengatakan biarkanlah hasil itu yang bicara. Jadi kita gak usah ngomong, tapi hasilnya udah nampak. Ya Trivena itu saya lihat juga dari kecil ya, boleh katakan dari kecil sampai hari ini dan sudah jadi PAM, luar biasa ya. Tepuk tangan lagi sekali. Mamanya juga sering sharing dengan saya, karena saya dengan mamanya juga sangat dekat. Trivena itu kita lihat sekarang ini dengan Trivena yang tadi dia bilang dulu itu beda banget gitu. Bahkan sampai masuk ke telinga saya ini teman kantornya, atasan dia ngomong ke saya, itu hebat ya, kalian gimana bisa jadiin orang dari gak ada apa-apa jadi sesuatu gitu. Sampai bekas teman banknya itu ngomong ke saya, itu dulu Trivena itu dulu gini, tapi sekarang
Ketika sudah dipenin, dia sekarang dia udah beli mobil baru, kemana-mana, ke luar negeri, sampai teman-temannya juga jadi satu hal yang membuat something yang luar biasa sekali. So teman-teman, we have to kita harus capai titik itu. Dan teman-teman, Trivena bisa seperti ini. Satu kunci yang saya lihat adalah dia tuh belajarnya sangat kuat. Dan satu lagi adalah berulang-ulang sering kita sampaikan di sini. Apapun yang Anda pelajari di sini, di ruang training, apapun buku yang Anda baca, apapun seminar yang Anda ikuti, petik hal-hal yang bagus, praktekkan. Ya buktinya Trivena apa yang dia lakukan adalah, coba dari tadi dia begitu banyak konsep dia bawain. Saya percaya konsepnya masih ada, masih banyak. Dan apa yang dilakukan adalah setiap hal yang dia pelajari dari seorang pembicara, dia ambil intisarinya, dia gunakan. So yang bisa membuat ilmu itu menjadi sesuatu, bisa menjadi uang, tadi ikut bayar sendiri ya, Sanjay Tolani. Dan hasilnya setelah ikut closing, terbayar gak? Terbayar. Tapi kan ada orang bilang, belum tentu semua pasti terbayar. Anda kalau gunakan apa yang Anda pelajari itu pasti terbayarkan. Jangan lupa bahwasanya setiap kali Anda bayar sesuatu, contoh kalau kita belajar, kalau yang gratisan biasanya kita ikutnya malas-malasan kan. Tapi kalau Anda bayarnya apalagi Anda bayarnya mahal, pembicara ngomong sedikit aja kita ambil semua. Kita ambil semua intisarinya. Apa yang terjadi? Jadilah Trivena hari ini. Ya, jadi apapun yang kita pelajari, walaupun ilmunya singkat, ya hanya komisi aja, bayangkan dari komisi, ya itu juga sudah bisa menjadikan seorang Trivena luar biasa. Jadi dari hal-hal kecil, ya penting adalah Anda resapi, Anda praktekkan, gunakan, maka itu akan menjadikan diri Anda. Benar gak Trivena? Ya, thank you Trivena ya, luar biasa sharingnya hari ini, membuat tadi di WhatsApp saya udah bilang, teman-teman ini Anda kalau datang Anda pasti akan terinspirasi, ada sesuatu yang bisa kita pelajari, yang bisa mungkin jadi boosternya hari ini teman-teman ya. Jadi teman-teman kasih tepuk tangan lagi terakhir buat Trivena yang luar biasa. Ya, sekaligus ya, hari ini kita mau bentar ya, boleh. Pak. Saya mau minta dong satu teman yang udah nge-summarize apa yang saya sharing hari ini. Saya mau hadiahin buku dari Sanjay Tolani, nanti saya kirimin. Kalau ada yang bisa summarize dari awal saya sharing. Summarize aja. Kesempatannya ada satu ya. Jadi ayo. maksudnya gini Pak, mau tahu ada didengar nggak gitu Pak? Oh. 3, 2, kesempatan sedikit. Ayo, siapa? Silakan. Ya, Yunita. Nggak perlu di segitiga atau buletin kan. Oke, kalau dari yang saya petik dari sharingan Trivena hari ini, yang tentunya bagi saya memang kena banget semua. Saya yakin buat teman-teman semua juga pasti kena ya kan. Pertama yang saya dapat, kesan pertama dulu, karena kesan pertama begitu menggoda. Jadi kesan saya itu memang harus kita aplikasikan, saya rasa, karena saya rasa hanya dengan, saya nggak pernah kenal Trivena sebelumnya, tapi hanya dengan bincang-bincang di sini dengan Trivena sebagai speaker, bukan bincang-bincang empat mata, tapi saya bisa dapat perasaan friendly. Saya bisa benar-benar merasa dia sangat humble, rendah diri, gitu. Jadi apa yang dia sharing itu jadinya kena semua. Memang seperti yang Trivena sampaikan, jangan menggurui. Itu benar. Jadi Trivena berbicara layaknya teman, layaknya sahabat. Walaupun Trivena berdiri sebagai speaker, tapi kita seperti dirangkul. Jadi saya rasa kalau sebagai nasabah atau calon nasabah yang
sedang berbicara atau dihadapi dengan prospekan atau diajak ngomong gitu oleh Trivena, itu pasti begitu juga perasaannya. Jadi kalau konsep-konsep yang disampaikan oleh Trivena dengan gaya begitu, tentu jadi lebih gampang masuk. Jadi konsep-konsep tadi yang seperti tadi disampaikan ya, nih ya, jangan sombong gitu kan, jangan menggurui pertama. Kedua yang 28 days itu juga memang saya rasa bagus untuk diaplikasikan, karena hanya dengan sesimpel itu memang udah kena. Karena memang itu yang kita lalui dalam hidup, dari nol, dari lahir sampai akhir hidup, yang bahkan sekarang kita nggak tahu sebenarnya end of life itu average-nya kapan. Gitu. Saya rasa dengan konsep-konsep yang tadi aja sederhana sudah sangat membantu banyak. Dan tentunya yang membawakan pasti auranya juga harus seperti itu. Karena yang konsep yang sama tapi disampaikan oleh orang berbeda itu udah pasti berbeda. Yang dibawakan oleh Trivena itu udah sangat luar biasa sekali. Terima kasih, humble banget. Terima kasih. Nanti minta alamatnya atau WA-nya ya. Oke, terima kasih. Karena kalau di tim saya juga semuanya dapat buku, cuman kadang-kadang mereka malas baca. Ditanya yang itu udah habis belum, lu udah dapat yang baru lo, belum dibaca lagi. Jadi saya punya banyak buku untuk itu. Ya sebenarnya buku kan kalau misalnya tahu judulnya atau misalnya udah kehabisan buku yang dibaca, boleh loh minta, ada nggak lagi buku yang bisa dibaca. Salah satu buku yang sangat membantu saya di bisnis ini, karena bisnis ini kan kita nggak ada bosnya ya, buku The Secret. Itu paling hebat, itu buku yang paling luar biasa. Kalau dibuka lagi rasanya mau nangis karena semuanya udah tercapai, mau buat yang baru lagi. Selalu merasa itu buku keren banget, terlalu keren. The Law of Attraction. Terima kasih semuanya yang udah meluangkan waktu datang ke sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terus kalau ada kata yang salah saya minta maaf, karena saya juga yaitu saya orangnya easy going ya. Saya suka-suka saya ngomong, kadang mungkin bisa ini ya nggak berkenan, jadi saya bilang sorry dulu. Mudah-mudahan lain kesempatan saya diundang lagi. Thank you. Oke.